One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes. Kembali lagi bersama Kongko Pria Sejati. Apa kabarnya? Wow, ya. Kita hari ini, saat ini kedatangan seorang tamu yang sungguh luar biasa. Datang jauh dari Jayapura. Mari kita mau sapa Bung Alex Yaku. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Iya, Bung Alex Yaku datang dari Kota Jayapura bersama-sama dengan Kongko Pria Sejati. Pada kesempatan ini kita akan banyak ngobrol tentang kehidupan Bung Alex. Ya, saya lebih enak kayaknya panggil Bung Alex saja ya. Siap. Walaupun dia lebih muda dari saya. Siap. Iya. Oke, Bung Alex, mungkin kita perlu ngobrol sedikit dulu nih tentang Bung Alex. Seorang yang difabel tapi punya banyak sekali unlimitless-nya, atau ketidakterbatasan ya. Mungkin kita melihat sosoknya gitu ya, sangat terbatas, tapi ternyata dari apa yang pernah saya ikuti, mendengar cerita bahkan ya, nanti kita juga akan saksikan di layar ini tayangan-tayangan ya, foto-foto dokumentasi bagaimana beliau mengikuti kegiatan demi kegiatan yang sama dengan orang yang normal lainnya. Waduh, itu ada sebuah camp outbound pada saat itu ya, camp strongman. Beliau ikut di sana dan ikut sampai selesai ya. Medannya nggak mudah, tapi buat Bung Alex ternyata itu bukanlah sebuah keterbatasan atau sebuah alasan untuk tidak bisa mengikuti sampai selesai. Nah, kita mau ngobrol nih, mau berkenalan. Nah, mungkin awal kita berkenalan dulu Bung Alex. Bung Alex boleh mungkin perkenalkan diri ya, pekerjaan, kegiatan sehari-hari di Jayapura supaya pemirsa dan para pendengar bisa mendengarkan atau menyaksikan lebih kenal lagi. Silakan. Oke, shalom, selamat sore waktu di Jakarta. Puji Tuhan, apa yang beliau katakan memang benar. Saya sebagai pengurus Yangmen atau pembinaan Yangmen di Provinsi Papua, di Kota Papua, di Kota Jayapura. Memang awalnya itu kita ikut strongman ya. Kita ikut strongman, memang peserta itu pikir begini, kamu bisa enggak? Panitia pun, apalagi panitia, kamu bisa ke tidak Alex? Saya bilang sudah, kita jalan saja. Nanti memang kalau tidak bisa, oke, stop di situ. Kalau lanjut terus, lanjut. Akhirnya puji Tuhan, lewat strongman di Timika, dengan ide-ide kami luar biasa, api unggung itu kita pecahkan rekor ya dari seluruh Indonesia. Tercepat, Bisa paling cepat bisa ya? menyala apinya. Wih, mantap. Itu timnya Bung Alex? Ya, waktu di Timika ya. Ternyata itu ide-ide juga. Karena kita ambil di dalam rel 3 ring, bikin 3 ring. Iya. Ring 1, ring 2, ring 3. Jadi ring 1, di dalam ring 1 itu ada yang pembawa api, ring kedua untuk pengamanan, dan ring ketiga adalah betul-betul penantau setiap ranjau dan apa. Oke. Nah, Bung Alex, apa saja yang Bung Alex lakukan dalam minggu-minggu ini nih? Minggu-minggu. Katanya ada di Jakarta ini juga ada sebuah kegiatan. Siap. Apa kegiatannya? Kegiatan ini kegiatan dari Bawaslu. Bawaslu yang kita ikut sekolah bagaimana untuk pembinaan pengawasan pemilihan umum. Pemilihan umum yang akan datang yang dilakukan akan datang nanti. tahun 2024. Ini tingkat provinsi ya? Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Ya. Ada berapa peserta yang ikut hadir bersama-sama dengan Bung Alex? Kami total semua ya. Iya. Total semua ada 121. Ada 121 orang. Ya. Bung Alex bisa ceritain sedikit nggak bagaimana Bung Alex ternyata bisa dipercayakan mewakili Provinsi Papua ya dari Kota Jayapura untuk bisa ikut di forum nasional ini kan ya, forum nasional di mana training untuk kader-kader Bawaslu untuk persiapan pemilu yang akan datang. Ketika saya ikut tingkat dasar, Di tingkat dasar. di setiap kabupaten, Iya. tingkat kabupaten, akhirnya puji Tuhan di situ mereka tanya si biodata, jadi biodata, terus di situ ikut organisasi-organisasi. Jadi puji Tuhan mungkin dari semua mungkin saya ada 4 sampai 5
organisasi. Baru di dalam organisasi itu kadang-kadang ada yang ketua. Jadi kenapa ketua? Jadi mungkin alasan itu hanya nyambung aja ya. Nyambung dengan bahwa ini kan demokrasi kan. Kalau tidak ada demokrasi berarti tidak ada pemilihan untuk ketua atau pemimpin. Jadi ini mungkin nyambung dengan apa yang saya sebagai ketua Karang Taruna Kelurahan Yobe di distrik jadi Abipura, terlibat Kota juga Jayapura. di Karang Taruna. Saya ketua. Terus organisasi yang lain Terus tadi ada organisasi 4, juga di Pramuka. ikut di Pramuka. Saya di pimpinan di Pramuka, saya di Warga Papua. Jadi pengurus Pramuka Provinsi Papua. Saya sebagai ketua kerohanian Warga Papua dan jadi banyak hampir semua yang organisasi. Terus waktu saya juga sampaikan waktu Cemen yang saya bergabung di Cemen dan 2010 di situ saya terpilih untuk menjadi ketua Cemen atau pengurus Cemen bersama dengan Bondi yang ada di Timika. Akhirnya di situ untuk pengurus yang di Kota Jayapura, akhirnya mereka tertarik. Saya orang yang terbatas fisiknya, tapi semua hampir organisasi yang saya ikut bukan hanya orang-orang biasa tapi menjadi pemimpin, menjadi orang ketua-ketua. Itu yang mungkin ada satu penarik dari Bawaslu Provinsi Papua. Akhirnya di situ dasar saya ditelepon untuk bergabung dengan Bawaslu tingkat nasional provinsi. Bung Alek, apa sih perasaannya ketika dipercayakan hal-hal yang besar ya? Mungkin buat sebagian orang itu hal yang biasa, tapi gimana sih perasaan Bung Alek ketika yang tahu bahwa saya ini kan orang biasa, bahkan terbatas karena kondisi fisik. Tapi ketika dipercayakan jadi seorang pemimpin di organisasi tertentu, bahkan dipercayakan sampai ke tingkat nasional nih hari-hari ini, itu yang dirasain apa sih? Nah gini, yang kalau hal-hal macam gini kan saya sudah anggap biasa ya. Biasanya karena begini, sebelum saya masuk di dalam semua hal-hal yang sampai Bawaslu nasional, ini memang awalnya saya memang sudah sebelum itu saya di mekanik waktu saya masih hidupnya hancur, belum mengenal tentang kebenaran. Saya mekanik motor balap ya, saya juga ketua pengurus untuk otomotif untuk dalam bengkel dari kita punya klub AMC. Jadi kecil-kecil ini adalah seorang mekanik motor cross. Jadi khusus untuk motor balap, karena saya bos Rudi Mafi ajak untuk kirim ke Jepang untuk sekolah mekanik khusus untuk balap. Akhirnya sudah pulang bawa tim Papua untuk olahraga otomotif. Jadi hampir Tuhan panggil saya dan Tuhan katakan, sekarang kamu bukan lagi mekanik motor balap, tapi kamu akan jadi mekanik jiwa. Mekanik jiwa. Jiwa. Banyak jiwa-jiwa yang rusak. Itulah perbaiki jiwa mereka. Dulu saya punya prinsip, saya bikin motor balap kencang, kejar juara bergilir masuk bar. Tapi sekarang Tuhan panggil saya untuk jadi perbaiki pria-pria, anak-anak muda yang rusak. Perbaiki mereka untuk kejar kemuliaan Kristus masuk surga. Bung Alek, Yap. Gimana sih kehidupan pada masa sebelum mengenal Tuhan? Ya. Tadi kan udah cerita bagaimana hidup sebagai seorang mekanik di motor balap, bahkan juga sudah jadi pemimpin organisasi pada saat itu. Nah, kehidupan itu seperti apa sih? Dulu hidup saya tuh hancur. Kenapa hancuran mabuk? Karena saya anggap hidup saya tidak ada arti. Sudah cacat, pendek, tidak ada arti. Terus waktu saya bawa tim balap, kita balap di Manokwari tingkat nasional untuk cari dana, untuk cari poin untuk masuk PON. Di situ saya dengar kakak perempuan meninggal. Saya rasa macam hidup ini sudah hampa, tidak ada arti lagi. Karena kakak itu aparat seperti saya punya tempat sandaran. Ya setiap keluhan apa saya sampaikan sama kakak saya.
Kalau dia yang selalu bikin kekuatan, Iya. kekuatan saran. Oh. Dan saya itu bisa kuat. Hmm. Ketika waktu dia dipanggil Tuhan, Mm-mm. saya rasa macam tidak ada arti lagi hidup. Hmm. Dan saya rencana pulang dari Manokwari, saya rencana bunuh diri. Waktu Buang itu? dari atas kapal. Oh ya. Ya. Karena anggap macam tidak ada arti, ngapain hidup lagi? Tidak ada tempat standar kehidupan ini. Hmm. Hmm. Pemahaman tentang kehidupan ini. Hmm. Nah, katanya juga di dalam keluarga sendiri juga Bung Alex ini bukan hanya Bung Alex sendiri Iya. yang difabel, tapi kakak beradik Ada juga kakak ya, kita ada empat bersaudara. empat bersaudara. Nah, Bung Alex nomor? saya kalau yang cacat, kalau yang umum ya, Iya, kita semua yang keluar di kakak semua. iya. Itu kita semua ada 8. Oh, ada Ada berdelapan 8 bersaudara. Iya. Jadi itu yang 4-nya Difabel. Difabel dengan yang 4 itu baik. Oh, begitu. Ya. Iya, 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 iya. Nah, dalam menjalani kehidupan ini, nilai-nilai atau pelajaran apa sih yang menjadikan sekarang Bung Alex tadi kan Ya. berpikir udah saya nggak ada artinya lagi. Nah, sejak memiliki keberartian dalam hidup, bagaimana Bung Alex melihat kehidupan yang sekarang? Iya, jadi gini ya. Jadi ketika waktu bunuh diri hampir tidak jadi karena ada suara datang, ayah anakku, toki di bahu. Oh, Jangan engkau lompat, karena engkau nanti bikin susah orang banyak dalam kapal. suara itu bilang Iya, seperti suara itu. datang dan toki saya punya bahu. Saya rasa ada yang saya balik tidak Nggak ada ada orang siapa-siapa. sama sekali. Saya bilang Tuhan, biar aja. Teman ajak minum, terus hampir di Jayapura, habis pemakaman, Mhm. teman ajak, daripada kamu stres kita ke bar nyanyi aja supaya ada hiburan. Ya. Tapi sampai di tempat karaoke bar itu nggak ada hiburan, sedih. Nah, akhirnya pulang, rencana bawa malaria hijau, Perspalex, minum dengan Coca-Cola, rencananya meninggal, bunuh diri. Tapi ketika minum nggak apa-apa, dari jam 6 pagi, Iya. jam 6 sore sampai jam 11 malam nggak apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Terus? Saya bilang, loh, kok minum sampai banyak, kok nggak mati-mati ya? Di situ tidak putus asa, saya ambil baygon semprot. Ya. Di situ saya baygon semprot dengan baygon bakar dan saya makan. Makan baygon bakar, baru saya minum baygon semprot. Ah. Jadi puji Tuhan, Oh, jadi berusaha untuk bunuh diri. bunuh diri. Jadi akhirnya di dalam minum baygon semprot di situ, baru disitulah saya mulai 15 menit langsung saya lihat mulai terputar oleng. Mulai pusing. Saya mulai lari masuk dalam kamar. Rumah di kamar itu ada 3 trap tangga Ya. baru masuk di rumah. Iya. Di situ rumah itu bukan lagi 3 tangga tapi dapat 1000 tangga, maaf. Jadi naik itu ada penjaga yang jaga pintu gerbang itu katakan begini, hai orang dunia mana surat jalan? Oh, dibilang begitu. Iya, jadi penjaga itu tinggi, mukanya seperti kucing. Jadi penjaga pintu gerbang. Jadi saya bilang saya tidak perlu pakai surat jalan. Karena Mandala saya tidak pernah pakai suratnya karena saya panitia juga di pintunya juga saya tidak perlu. Karena saya juga orang bagian di dalam sini. Nggak bisa. Saya pegang itu. Hmm. Penjaga itu Iya. saya angkat buang ke bumi. Terus yang satu katakan, hai orang dunia, kenapa kamu buang? Itu pintu itu keras. Saya bilang tangan saya ini sudah ada kuasa untuk jadikan pintu. Akhirnya dia bilang, macam bisa. Saya bilang, iya kalau itu aku tendang pintu. Aku balik, pegang penjaga itu dan membuang. Suara katakan, hai penjaga, ada apa di luar? Hmm. Terus di situ dia bilang, ini ada orang dunia yang mau masuk. Hmm. Suara bilang, cegat orang itu, jangan masuk. Mana surat-surat? Enggak ada Ini surat. dalam keadaan tadi yang sempoyongan yang pusing tadi. Ya, Oke. di situ saya orang itu mulai tanya, Hmm. cegat dia, jangan sampai masuk. Nggak boleh masuk. Ya, tapi sementara ini yang jawab ini pada posisi di atas. Saya sementara sudah angkat untuk lempar ke bawah. Jadi dengan kondisi seperti ini Nggak, bisa angkat waktu- orang. Waktu itu? Ya, waktu saya itu saya punya tubuh ini normal, Oh, normal. tubuh saya normal. Nah, Ya. ya, Jadi posisi saya tidak itu ceritanya di alam yang lain di dalam ya. alam roh. Oh, Di dalam alam roh kematian lah. Karena sudah minum baygon semprot, tujuannya mau mati. meninggal. Oke. Tapi jadi sudah masuk dalam alam roh lah. Alam roh kematian. Tapi di situ saya mulai ketemu
angkat mau buang, pintu terbuka. Hmm. Jadi kucing besar yang saya mau buang ini, dia bilang, Pak, orang tuanya kamu lihat pintu terbuka. Saya lihat, oh ya, saya kasih dia baik-baik, berhadapan di kepala. Ya kucing manis, kamu jaga ya, jangan sampai ada yang masuk, kamu jaga sini. Jangan bang, siap, sujud menyembah saya bilang jangan kamu menyembah aku. Biarlah kita sama-sama menyembah Tuhan. Karena saya dengan kamu sama. Terus? Akhirnya saya masuk. Di situ saya dapat pintu gerbang itu. Itu saya lihat kerajaan surga yang emas itu ada di depan. Dan saya mau melangkah tapi harus lewati awan kemuliaan. Harus lewati awan. Ketika saya mau melangkah itu, suara bilang katakan, jangan orang dunia, kembalikan kakimu. Jangan sampai engkau melangkah. Dan saya bilang, kenapa harus saya kembalikan kaki? Dan itu suara bilang, aku akan berikan kamu pekerjaan yang besar. Pekerjaan apa lagi? Kamu siapa? Dia bilang, aku Tuhan. Apa Tuhan? Pekerjaan apa? Saya sudah kerja. Saya ini mekanik. Bangga sekali. Saya ini mekanik. Saya bekerja di bangunan. Saya naik di angkot. Saya kerja di jembatan. Pengaspalan. Tuhan, saya mau pekerjaan, saya sudah kerja. Karena saya capek. Saya mau datang mau istirahat tidur. Tuhan bilang, tidak anakku. Ada satu pekerjaan yang kamu belum kerjakan. Apalagi Tuhan? Tuhan bilang, pekerjaan itu ada di Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikan semua bangsa murid. Siap Tuhan. Memang pekerjaan itu saya belum pernah kerjakan. Terus Tuhan bilang, ya inilah saya akan berikan pekerjaan. Tapi Tuhan, tapi bagaimana? Saya ini tukang mabuk. Bagaimana saya menjadikan semua bangsa murid? Kalau saya mau jadi tukang mabuk bisa. Karena saya pengaruh tukang mabuk. Akhirnya tapi puji Tuhan. Tuhan bilang tidak. Aku. Singkat cerita yang terjadi setelah itu kembali lagi. Ya, Tuhan katakan ya. Jadi hari ini engkau pergi. Jadikanlah semua bangsa murid. Dan ini tongkat estafet. Tongkat ini aku berikan kepada dua manusia. Sama Tuhan, siapa itu dua manusia? Yang satu itu Musa. Yang aku berikan tongkat untuk dikeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan hari ini tongkat yang satu yang sama ini aku berikan kepada engkau. Jadikanlah semua bangsa itu murid. Dan di situ Tuhan mulai terus saya kembali. Saya kembali. Tapi sadar saya bilang, Tuhan, Musa engkau urapi. Daud engkau urapi. Baru aku. Aku ini bangsa yang besar. Musa dengan Daud hanya satu bangsa Israel. Tuhan bilang, oh ya taruh, wah kamu pintar kali. Saya bayar karena rohmu aku pintar. Dia bilang, iya taruh kamu tunduk. Ketika saya tunduk, Tuhan murapi saya. Itu saya lihat kakinya itu masih berdarah. Jadi saya tanya Tuhan, saya sadar, Tuhan kenapa kakimu masih berdarah? Dan Tuhan bilang begini, bukan kaki saja anakku, engkau lihat tanganku lagi. Dan Tuhan kasihnya juga dua telapak tangan dua ini masih darah masih keluar dari bekas paku itu. Tapi Tuhan kenapa tanganmu lagi tidak sembuh? Kenapa masih berdarah? Tuhan bilang, anakku bukan tangan, engkau lihat diangkat baju itu seperti kemuliaan cahaya, angkat lambungnya juga masih keluaran darah. Saya bilang, Tuhan kenapa kaki, tangan, lambung enggak sembuh-sembuh? Darahnya masih mengalir. Tuhan bilang, ini anugerah, ini kemurahan. Sampai darah kakiku stop, tangan dan lambung. Berarti anugerah habis. Tidak lagi anugerah, tidak lagi keselamatan. Dan hari ini darah masih mengalir. Berarti masih ada anugerah. Jadi kehidupan ini jangan kita main-main anugerah. Di situlah Tuhan bawa saya hampir pinggir tanggap dunia, bawa tumpang kangen dan saya jatuh ke bawah ibu. Sejak itulah Bung Alek sungguh-sungguh dan mulai merespon dan Tuhan apa yang Tuhan minta untuk lakukannya. Oke. Menarik sekali ngobrolan kita bersama dengan Bung Alek. Kita akan lanjutkan obrolan kita di segmen kedua. Kembali bersama Kongko Pria Sejati dengan Bung Alex. Nah, Bung, kita mau ngobrol lebih lanjut lagi. Tadi kita sudah ngobrol tentang bagaimana Bung Alex bertobat, kehidupan di waktu dulu ya. Nah, sekarang ini kan sebagai mekanik ya, walaupun memang mekanik sudah tidak dikerjakan lagi secara rutin, bahkan sekarang hanya sebagai tim penasehat yang membantu teman-teman yang sudah berjalan di provinsi ya. Nah, gimana awal ceritanya bisa mengenal dunia mekanik dan
jadi seorang mekanik motor? Ya. Jadi ketika awal dalam pendidikan saya, Iya. mau sekolah kelas 1 SD, mau naik kelas 2, kita tes murid biasa dulu. Kepala sekolah harus tes murid-murid, apakah ini bisa lanjut atau tidak, Iya. naik kelas atau tidak naik kelas. Iya. Nah, akhirnya karena saya tidak bisa tulis karena fisik Oh, tidak bisa tulis bukan karena tidak bisa Tidak menulis, bisa tapi menulis, karena tapi ketinggian. papan tulisnya tinggi, jadi tidak bisa terjangkau untuk menulis. Nah, Oh, iya, akhirnya iya. kepala sekolah suruh harus keluar dari sekolah. Aha. Jadi ketika keluar dari sekolah, itu di rumah dari 6 tahun, dari 6 tahun 8 tahun, saya melangkah ke bengkel, main ke bengkel, Main-main ke bengkel. Main ke Dekat bengkel. rumah berarti. ya, Dekat rumah bengkelnya. ya, mungkin ada sekitar 100-200 kilo lah, 200 meter. 100 kilo terlalu jauh sekali ya. Jauh yang sekali. meter ya meter. Oke, iya. Nah, jadi di situ saya bantu-bantu pegang kunci, hingga bilang kunci sekian. Memang kalau untuk 1 sampai 100 saya bisa, A sampai Z saya tahu. Kunci-kunci. Iya, makanya huruf. Oh, huruf. Ya, Huruf A sampai Z tahu. Nah, saya Iya, iya. tahu. Hmm. Terus, tapi kalau macam untuk tambah dan gabung huruf, karena namanya kelas 1 SD. Oh. Itu memang belum Belum masuk sampai ke hal sana. itu. Iya, iya, iya. Ya, mungkin kalau kelas 1 kan hanya belajar tentang mengenal huruf kan. Iya. Huruf A sampai huruf Z. Huruf-hurufnya masih sederhana. Iya, Membacanya juga pelajarannya yang masih pendek-pendek. terbatas. Iya. Ya. Oke. Nah, tadi Akhirnya tentang mekanik jadi terus gimana? Di bengkel. di bengkel, Iya. ketika di bengkel mulai bertambah. Jadi ketika semakin rutin saya ambil kunci, Iya. semakin saya semakin tahu kunci sekian ini, Iya, untuk apa? ini untuk apa, Iya. dan sekian kunci kecil ini nomornya saya sudah tinggal hafal. Akhirnya jadi hafal. Iya, ada Jadi kalau macam mereka bilang kamu ambil kunci sekian, nah Iya. saya tinggal hanya ambil aja, tidak perlu lihat nomor lagi, karena memang sudah Sudah hafal. istilahnya jadi gaya hidup. Jadi gaya hidup. Gaya ya? hidup, jadi Iya. kita bisa fokus tahu kunci ini sekian, kunci ini sekian, kunci ini Iya. sekian, kita Kunci bisa. ring, kunci Iya. apa shock ya? Iya. Istilahnya kan ya. Karena bukan masalah, bukan kunci sok, tapi kunci ring pas. Kunci Itu ring kan pas. banyak kan? Iya. Dari 6 6. sampai 30. Nah, jadi kita sudah tahu, oh ini kunci ini sekian, kunci ini. Tinggal ambil saja. Nah, artinya begituan lah. Di situ Itu berapa lama belajar dan ikut sebagai asisten mekanik mungkin ya? ya, kalau saya di bengkel itu selama sampai umur 12 tahun. Dari umur 6 tahun. Dari umur 6 tahun. Jadi tinggal di bengkel itu enggak, dari 8 tahun. Umur 8 tahun. Nah, dari 8 tahun sampai 14 tahun. Karena kan 6 kan? Iya. Ya, jadi 6 dari 8 kan berarti 14. 14. Nah, jadi di umur 14 tahun itu saya sudah bisa bongkar motor sendiri. Sudah bisa bongkar motor, Bongkar motor sendiri. sendiri. Udah bisa turun mesin. Bisa atur mesin, Pasang lagi. pasang lagi, bongkar Wih. pasang. Jangan pembongkar pasang. Dengar bunyi mesin, saya tahu rusaknya di sini. Oh. Sudah sampai begitu ya. Ya, karena ya baru 6 tahun saja Iya. kita sudah istilahnya bersatu dengan mesin. Sudah bersatu dengan Nah. mesin. Dari pandangan, dari indera pendengaran, kita sudah bisa mengenal Ini motor ini motor. kondisinya Oh, seperti apa? sakitnya di sini. Oke. Nah. Oke. Nah, setelah 14 tahun itu akhirnya gimana? Apa buka bengkel sendiri kah atau masih bekerja? Enggak, saya masih tetap di situ. Mhm. Tapi begitu pas 15 tahun Ya. ada event Balap. balap Mhm. di lokal, sudah saya mulai bergabung. Kita punya bengkel mulai turun motor. Akhirnya kita mau bengkel itu yang juara. Oh. Ah, disitulah mulai perhatian. Ada perhatian dari pengusaha-pengusaha dia ada di Kota Jayapura. Oh. Berarti bengkel itu masih ada sampai sekarang? Bengkelnya jadi ketika Kong meninggal, akhirnya bengkel Apache sudah tukar dengan tanah dengan orang lain. Aha. Akhirnya sudah di situ kita dari koko asing berangkat ke Merauke, dan dia punya usaha juga di sana, bengkel Oh, besar di meneruskan Merauke. di sana. Ya, terus kokonya koko co ada sudah kerja juga yang koko co juga punya usaha yang PT untuk pembangunan dan mekanik. Akhirnya saya Tuhan panggil untuk
mekanik motor. Manusia. Pria. Bukan lagi Oke. motor Nah, lagi. Bung Alek, ada cerita katanya bagaimana Bung Alek itu tadi kan bisa mengenal huruf tapi tidak bisa membaca dengan lancar. Iya. Nah, bagaimana tuh katanya ada saya dapat cerita nih. Ya, Bagaimana Bung Alek bisa akhirnya lancar membaca karena membaca Alkitab. ya. Itu gimana ceritanya itu? Jadi itu ketika waktu ada kaker ya, apa evangelis Mbak Tuhan Mama Siti, itu Mulsifa yang di Surabaya. Nah, dia datang kaker di Papua. Di situ saya rindu begini, saya hampir menangis. Saya bilang, Tuhan, saya ini sudah capek dengan miras. Saya tidak mau hidup di dalam lumpur rawa dosa ini. Dan saya mau keluar dari lumpur rawa dosa ini. Saya tidak mau hidup binasa. Di situ Tuhan katakan, nanti aku ketemu dengan hambaku Mama Siti. Dia akan buat kaker. Sama Tuhan, iya cepat Tuhan. Saya sudah tidak mau hidup di dalam dosa ini. Disitulah Tuhan mulai bawa hambanya ke kaker Jayapura. Di kaker itulah saya mulai diangkat. Di situlah lewat kaker itu saya terpilih dan diangkat. Pertama kali lewat kaker menjadi seorang ketua untuk pemimpin kaker di satu kabupaten atau distrik di kota Jayapura, distrik Murotami, kampung Mabu. Di situ saya diangkat jadi ketua kaker di situ. Jadi bagaimana ceritanya mulai belajar membaca Alkitabnya? Iya, itu yang ketika saya menjadi ketua akhir di situ, saya bilang, ya Tuhan, dalam hati saya tidak tahu baca, bagaimana saya mau baca untuk orang? Karena Baca ketua. firman Tuhan, Karena ini ketua, jadi ya? ketua, Karena ketua. ketua akhir Tuhan. Iya. Terus? Bagaimana ini Tuhan? Iya. Suara katakan, anakku, apa yang kau bisa bicara? Engkau bicara. Apa yang kau doa? Engkau doa. Terus? Engkau dengar. Musa itu tidak bisa bicara apa-apa. Tapi aku pakai dia. Aku yang bicara. Lewat Musa. Tak apa ya Tuhan, biar aku atur. Akhirnya ikut. 6 bulan. Saya bilang Tuhan, berdoa. Saya bilang Tuhan, saya tidak mau. Saya tidak mau jadi anakku yang kau utus kembali ke bumi. Ini sudah waktunya Tuhan, benar. Engkau sudah utus. Sekarang saya mau belajar baca. Biarlah Tuhan engkau jadi murid guruku. Pas adik Mama Bongso punya anak datang dari kampung, Iya. sekolah SMA di kota Jayapura. Saya bilang dia, Dek, kakak nih rindu bisa mau baca. Tapi kakak tahu huruf dari A sampai Z bisa. Tapi untuk gabung huruf, untuk kata, kakak belum bisa. Karena kakak kelas 1 suruh keluar. Mungkin kalau kelas 3 mungkin itu sudah bisa baca sedikit lah. Iya. Kalau kelas 1 itu belum sama sekali belum bisa. Sama sekali, iya. Baru mengenal huruf. Iya. Belum teka, belum dulu tahun-tahun 70-an itu belum ada teka rame. Iya, betul. Jadi hanya langsung ST. Iya. Akhirnya dia bilang, kakak tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi dulu waktu saya sebelum adik ajar saya mau bawa diri saya biar sekolah di SLB Kota Raja di Jayapura atau kota Sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa. Tapi saya mau ke situ, kepala sekolah usir nanti tidak bisa, nanti kau bikin kacau di dalam kelas. Kenapa? Kacaunya nanti kau masuk anak-anak orang menangis atau bagaimana, takut. Saya bilang, oh iya sudah tidak apa-apa. Saya permisi. Jadi nggak jadi sekolah Tidak jadi lagi sekolah. di SLB. Tapi saya pulang sampai di rumah saya menanya Tuhan, di mana kak? Karena saya harus jadikan semua bangsa murid. Itu orang yang bisa berbahasa Inggris. Orang yang bisa berbagi firman. Berbaca firman. Iya. Oh saya Belum bisa ya? belum bisa. Iya. Terus apa yang dilakukan? Menangis. Renungan Tuhan, kapan? Akhirnya adik datang kuliah. Sekolah di Kota Jayapura SMA. Dia ajar saya membaca. Oh, adik yang pertama Iya. sekarang mengajarkan sehingga Mengajar bisa membaca. tambah-tambah huruf. Kalau macam AB bisa. Kalau hanya 2 huruf bisa. Tapi untuk lanjut sampai WU ya nya itu. Nah Jadi, itu macam Proses belajarnya cukup panjang ya? panjang. Sampai bisa membaca lancar itu jadinya Ya. bagaimana? Ketika dia mulai ajar sampai begitu. AB gabung-gabung, sampai sudah mulai gabung. Sudah, saya lari baca Alkitab. Oh, Nah, udah bisa gabung-gabung sedikit. ya mulai gabung-gabung baca sedikit. Alkitab. Sudah baca Alkitab belum bisa nyambung-nyambung macam
Tidak macam nyambung macam nya itu. Susah sekali macam ya. bungu. Jadi macam anak Tegal gitu ya Iya, bacanya. anak TK Tapi ya. ya saya tidak baca saya sedikit-sedikit. Katanya Pak Kris Sasiang juga banyak membantu Bung Alek untuk bisa akhirnya lancar membaca Alkitab. Ya, tinggal Pak Pris berontakan, woi, baca itu salah huruf itu, kamu siap komandan. Akhirnya dengan sendirinya baca sampai puji Tuhan. Nah, Dan kaitannya juga dengan itu akhirnya Bung Alek juga ambil sekolah, kejar paket A, Jadi, iya. B sampai Jadi ketika waktu saya ikut SPK, ya, saya pengikut Kristus dan saya pemenang dalam Kristus. iya. Dan di situ saya mulai sudah bisa baca sedikit-sedikit dan saya bisa baca, bisa tulis sedikit. Di situ saya ajak adik-adik ikut SPK. Ikut SPK, suaminya bilang begini, kakak punya cara sampaikan firman, sampaikan materi ini bagus sekali. Kakak bola pendeta di mana? Saya bilang apa? Sekolah pendeta. Wah, jangan sekolah pendeta, SD saya tidak punya jasa. Dia bilang, aduh kakak, iya. Harus saya kasih tahu saya begini-begini dulu. Iya. Dasarnya begini akhirnya. Tapi kakak bisa baca sedikit ini. Apa ya, karena ada Ishak Wali ajar untuk membaca. Nyambung kata baca, Iya. akhirnya saya bisa baca. Dia bilang, kakak, saya ini kan ketua dari Dinas Kabupaten Jayapura, Dinas Pendidikan. Percaya saya jadi ketua. Pengurus paket C. Lalu itu kakak ikut ya, besok nanti 2 bulan ada paket C. Jadi kakak ikut yang 3 bulan supaya dapat A, B, C. Iya, iya. Satu kali paket. Iya, satu paket. Jangan Iya. kakak ikut yang minggu. Tapi kakak ikut yang 3 bulan. Iya, iya. Yang 3 bulan supaya langsung paket C. Di situ saya ikut kaker lagi. Ikut kaker, Mama Siti bilang, ku harus jasa ada tidak? Itu dengar dari kaker itu di itu, kamu luar biasa. Berarti kamu harus sekolah di Surabaya untuk menanggapi kamu. Saya bilang, Mama minta maaf. Saya tidak punya jasa. Loh, kok bisa? Tapi ya waktu SD kelas 1 saya keluar dari sekolah, akhirnya tidak bisa sekolah. Akhirnya bagaimana saya mau? Mama bilang, sudah Mama berdoa. Besok pagi Mama bilang, Alex, kamu itu Tuhan kasih tahu kamu ikut paket. Oh iya nanti Mama berdoa nanti kapan paket Tuhan. Akhirnya lewat SPK, ipar saya yang ketua kelas paket C dari Dinas Pendidikan. Iya. Di situ angkat saya mulai ikut sekolah paket. Oh, jadi dari situlah akhirnya bisa menyelesaikan Studi. studi sekolah setara dengan SMA, ya, SMA, paket C. ya. Punya Akhirnya bisa ijazah, kuliah membacanya juga jadi lancar. penginjilan evangelis dari Waduh. Surabaya. Di situlah Oke. Tuhan mulai makin mengenal pekerjaan Tuhan. Akhirnya di situ dengan Cemen. Iya. Saya balik dari Surabaya bergabunglah dengan Cemen. Baru bergabung dengan CNN Indonesia. Nah. Nah, katanya juga terlibat sebagai pembicara Young Man. Itu Siap. gimana ceritanya itu? Ya, itulah yang saya luar biasa dan terima kasih atas Bapak Kris yang bisa percayakan kami, saya terutama. Jadi sekalipun saya bicaranya masih setengah-setengah dulunya. Setengah-setengah. Setengah-setengah maksudnya tidak terusnya. Tidak, iya. Tapi puji Tuhan di situ saya mulai. Saya menangis, saya berdoa sama Tuhan. Karena engkau katakan, aku kan sudah meninggal. Aku tidak mau hidup. Saya menjadi Tuhan. Kamu yang utus saya ke bumi. Hari ini saya tidak mau kamu berikan nikmat. Supaya bagaimana saya jadikan semua bangsa murid. Iya. Nah, itulah. Oke. Saya masuk berdoa, belajar. Semakin saya selalu baca firman Tuhan. Karena saya anggap begini, biarlah Tuhan. Kalau saya di Surabaya hanya setengah. Iya. Tapi hari ini saya mau belajar ke engkau. Yesus engkau adalah dosen saya. Allah engkau adalah rektor saya di surga. Biar saya belajar dari Roh Kudus. Supaya saya semakin tahu. Oh. Sudah di situ semakin. Iya. Di situ mulai dibawa berikan kepercayaan. Pengalaman apa yang paling menarik ketika melayani di Young Man? Nah, yang tertarik gini. Yang menarik ya. Yang menarik ya, yang menarik. Berkesan, yang punya apa? Selalu teringat akan pelayanan itu. Apa itu? Teringat begini. Ketika saya bawa materi, saya pasti ingat Pak Kris. Oh ya, kok bisa? Kenapa? Ya karena begini. Kalau bukan Bapak Kris,
saya mungkin tidak bisa jadi pembicara. Yang men. Jadi Bapak Grace sosok orang yang bagaimana menampil orang itu. Sekalipun dia tidak bisa. Tapi dalam proses perjalanan pasti dia itu bisa. Karena dia akan belajar dari kesalahan-kesalahan dirinya sendiri. Akan menjadi. Akhirnya puji Tuhan. Ketika kemarin saya juga baca satu materi untuk Bawaslu bagaimana kejadian yang ada di Papua. Dan saya bilang, wah, sampai di situ saya bilang, Tuhan terima kasih. Jadi sudah makin bawa untuk young man. Akhirnya puji Tuhan lah. Bisa temperasi untuk teman-teman young man. Dan harus kamu mau jadi young man, kamu bicara, jangan hampir keluar dari sini. Nah, kamu harus fokus. Kenapa? Jadi apa yang kamu bersaksi, jangan keluar dari young man. Kamu harus bersaksi atau apa dalam young man. Jadi akhirnya begituan lah. Saya yang bisa jadi ada young man, pembicara young man di Kota Jayapura. Oke. Nah, ini mungkin bagian sebelum yang terakhir. Ya. Saya dengar katanya ada rencana mau menikah. Ini gimana nih ceritanya? Persiapannya udah sampai sejauh mana nih? Karena kalau acara menikah karena ya dari aku bilang seribu bintang di langit. Iya, tapi masih menunggu kapan sih bulan itu. Aduh. Ya kami nanti ya. Kapan rembulan itu? Jadi gimana? Yang itu memang yang Tuhan sampaikan. Tapi ya itu dia punya pilihan. Dia sudah ambil pilihan, dia sampaikan sama saya. Akalek minta maaf, saya mau nikah. Tapi puji Tuhan tidak apa-apa. Apa yang kamu anggap baik? Iya. Waduh. Terus akhirnya ya sudah. Ya sudah aja. Atau unya makanya sudah bertahan hampir sudah sekitar berjalan sudah 11 tahun. Masuk 11 tahun besok. Oktober sudah lewat ya sudah 11 tahun. Ya sudah nggak apa-apa lah. Karena hidup ini kan Tuhan yang ngatur. Jadi punya hati yang besar ya. Nggak ngalami kapal oleng? Nggak usah. Karena saya prinsip begini. Karena Yesus katakan begini. Apa itu? Manusia bukan hidup dari roti. Oh. Manusia hidup dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ngapain harus Alek bukan hidup dari perempuan. Sedih ya. Tapi Alek hidup dari akan kebenaran firman Allah. Jadi never give up ya. Nah, Bung Alek, pesan apa sih yang Bung Alek pengen sampaikan kepada para pendengar, kepada para pemirsa yang menyaksikan kongko kita saat ini? Silakan. Mungkin pesan saya gini, jangan, karena saya akan sampai pesan ini karena dari pesan saya, dari hidup saya yang lama. Jangan melihat apa yang kau lihat atas hidupmu, tapi lihatlah apa yang Tuhan mau pakai engkau dalam perkara yang luar biasa. Kalau mungkin maaf ada apa ya Pak? Ada. Contoh ya. Dulu dan saya hari ini saya semakin mengerti. Bikin dia punya apa? Buka dia yang banyak. Oke. Dan saya semakin mengerti. Dulu saya bukan di tangan Tuhan. Saya barat seperti HP. HP ini menentukan siapa yang pegang HP ini. Kalau orang luar biasa yang pegang HP ini, HP ini akan tetap. Dan dia akan kapan dia harus tampil. Dan kami seperti HP. Kalau kami di tangan Tuhan, kami akan selalu di bawah. Kami selalu nyaman. Dan kapan kita siap dipakai? Macam contoh, sekarang saya buka, ingin dengar lagu, saya akan bukakan lagu. Lagu pun akan timbul. Begitupun saya, di sini saya tahu, wow, Tuhan pakai saya, Tuhan yang hari ini saya di tangan Tuhan. Tuhan akan taruh saya kemana? Dan Tuhan akan alih ke Arthur Jakarta. Supaya orang-orang Jakarta, orang seluruh Indonesia tahu, siapa lu? Kalau Papua bilang, siapa kau? Jadi akhirnya, saya mengerti. Jadi jangan kita lihat apa kita, tapi kita lihat apa mau Tuhan dalam hidup saya. Selamat sore. Tuhan Yesus berkati kita. Sampai bertemu yang akan datang.
One, two, One, three. three. Yes. Ah. Pria sejati. Yes, yes, yes. Yes. Ah, Oke, makasih, Pak. Bung Alek ada sebuah cerita mob yang tadi. Oh, mobil yang tadi ya. Nah, Oke. sebagai penutup. Ya penutup. Sobat-sobat pria sejati di mana Anda berada dan semua warga umumnya. Ini kita di Papua. Ada satu, kalau Jakarta bilang apa ya? Apa itu? Canda begitu. Ya, ada bercandaan. Bercanda. Ada satu kafe canda dan tawa. Ini saya ambil dari sesi video Papi. Jadi ini ada 3 anak. 3 anak mereka berjalan dan mereka duduk di bawah pohon, ada batu besar. Dan mereka katakan begini. Dan lihat, kamu siapa? Jadi yang satu katakan begini, aku adalah terang dunia. Kenapa dia katakan dia terang dunia? Karena papanya itu kerja di pegawai telco, pegawai PLN. Selalu kasih nyala lampu kan. Nah, jadi dia kan terang, dia tahu papanya terang, berarti aku juga terang dong. Nah, jadi teman yang satu pikir, oh papa aku kan kerja di PDM. Bagian air kan, PDAM ya. Jadi dia bilang aku adalah air hidup. Nah, karena bapaknya kerja di PDM. Nah, yang satu pikir bapaknya nggak kerja, tukang mabuk. Dia pikir-pikir ingat bapaknya ada pulang, 4 ada pulang. Dia lihat bapaknya pegang botol anggur. Dan dia katakan, dia ingat, oh kalau bapak pegang apa pemabuk anggur, berarti aku adalah pokok anggur yang benar. Jadi kamu 2 ini adalah ranting-rantingnya. Jadi bapak-bapak, kalau Anda apa yang Anda lakukan, anak-anakmu akan seperti apa yang kau lakukan. Anak-anak tidak ikut apa yang kau katakan. Karena anak-anak adalah tongkat estafet. Yesus pun katakan begini. Apa yang aku katakan, apa yang aku berbuat, bukan berasal daripada aku, tapi berasal daripada Bapa. Dan ini khusus untuk bapak-bapak. Jadi bapak-bapak adalah gambaran anak-anak. 1, 2, 3, selamat datang. Yes. Oke, terima kasih Bung Alek, dan kita akan langsung saja mau kasih sebuah kenang-kenangan siap. buat Bung Alek. Jadi ini datang untuk syuting kamera atau datang Bawaslu, tapi akhirnya dua-dua ya. Kita pegang sama-sama. Nantikan terus obrolan Kongko Pria Sejati bersama dengan tamu-tamu yang luar biasa. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, yes! Pria Sejati, yes, yes, yes! Wajib putra kusuk.